warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita memasuki pertemuan pertama ya di kelas SPLDV. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenal apa itu persamaan linear dua variabel. Nah, untuk mengenal lebih lanjut, kita lanjut ke slide kedua ya. Oke, di sini kita ketahui bahwa sistem persamaan linear dua variabel adalah pasangan dari dua nilai peubah x atau y yang ekuivalen dengan bentuk umumnya mempunyai pasangan terurut. Di sini ada persamaan umumnya ya, di mana ax plus by sama dengan p dan cx plus dy sama dengan q. Nah, di sini contohnya juga ada contoh persamaannya di mana ada 3x plus 2y sama dengan 10 dan 9x min 7y sama dengan 43. Oke, next. Sini ada ciri-ciri SPLDV ya. Pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Lalu memiliki dua variabel tentunya ya, karena SPLDV yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Lalu ada kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau pangkat 1. Jadinya SPLDV ini memiliki pangkatnya 1 semua ya. Nah, di sini ada hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV, di mana ada suku, ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Jadi apa sih ini nih ya? Nah, yang dinamakan dengan suku, di mana suku ini jika kita lihat di persamaan ya, ada contohnya min 3x plus 8y plus 5, di mana sukunya ialah min 3x itu suku, 8y itu suku, dan 5. Lalu yang kedua ada variabel. Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan x dan y. Nah, di sini ada contoh nih. Sehun memiliki 3 buah mobil dan 5 buah sepeda motor. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka mobil dijadikan x dan motor juga dijadikan y. Nah, itu disebut dengan variabel. Lalu yang ketiga ada koefisien. Nah, koefisien ini ya suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Jadi koefisien nih contohnya. Kita masuk ke contoh. 3x plus 5y. Maka koefisien dari x itu 3. Dan koefisien dari y itu 5. Nah, gitu. Berarti yang terakhir itu ada konstanta. Nah, konstanta ini bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Tahu kan variabel tadi yang mana? Yang ada x dan y. Jadi bilangan yang nggak ada x dan y itu konstanta. Seperti ini nih contoh. 2x plus 5y min 10. Jadi konstanta yang mana? Nah, konstantanya itu yang min 10 karena dia tidak mencakup variabel. Udah ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini slide berikutnya, di sini ada menentukan titik potok antar dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Di sini ada langkah-langkah ya untuk menyelesaikan menggunakan metode grafik. Langkah-langkah untuk mendapatkan titik potong. Pertama, gambarkan grafik garis dari AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q di koordinat kartesius, di mana di setiap persamaan ini kita cari titiknya. Misalnya di persamaan ini kita misalkan X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa. Lalu jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa gitu. Lalu yang kedua juga persamaan yang kedua nih ya, CX plus DY sama dengan Q. Kita misalkan
X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya berapa. Lalu begitupun dengan Y, jika Y sama dengan 0, maka X-nya juga berapa. Lalu katanya yang kedua, langkah kedua itu kemudian hubungkan kedua titik potong tersebut sehingga diperoleh garis persamaan. Kita hubungkan ya, itu jadi sama-sama kita buat sebuah garis di setiap persamaan ini. Lalu tentukan koordinat titik potong kedua garisnya. Lalu tuliskan himpunan penyelesaiannya. Untuk bisa apa? Apa ya? Untuk bisa ini ya, apa mengerti, kita lihat contoh. Di sini ada contoh katanya 2x min y sama dengan 4 dan x plus y sama dengan 5. Pertama, untuk menjawab ini ya, himpunan penyelesaiannya, buat garis 2x min y sama dengan 4. Nah, untuk mencari titik potong dari persamaan ini, kita tentukan dulu. Pertama, kita y-nya sama dengan 0. Maka kita substitusi 0 itu ke persamaan 2x min y ini ya, kita substitusi, maka X sama dengan 2. Jadi, persamaan ini memiliki titik 2,0. Lalu selanjutnya kita misalkan X sama dengan 0, maka Y-nya berubah menjadi min 4. Jadi, persamaan ini memiliki titik 0, min 4. Jadi, persamaan ini memiliki hubungan titik 2,0 dan 0, min 4. Jika dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Lalu di persamaan kedua, ada X plus Y sama dengan 5. Pertama, sama dengan persamaan yang sebelumnya ya, kita misalkan Y sama dengan 0, maka mendapatkan titik 5,0. Lalu kita misalkan juga persamaan ini ketika X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Nah, maka kita substitusikan lagi ke persamaan itu. Jadi X-nya diganti dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Jadi kita dapatkan titik 0,5. Jadi kedua titik ini 5,0 dan 0,5 kita hubungkan di koordinat kartesius sehingga mendapatkan garis dari sebuah persamaan ini juga. Lalu kita gambarkan ya di koordinat kartesius, kita dapatkan titik potongnya itu 3,2. Nah, untuk kita lihat gambarnya seperti apa nih. Nah, ini gambarnya ya, kalau digambarkan di koordinat kartesius di sini kakak menggambarnya di aplikasi GeoGebra ya. Jadi titiknya kita dapatkan 3,2. Jadi di sini 0,2-nya di sini, titiknya di sini. Jika kita tarik ke atas, maka kita dapatkan ini ya. Ini titiknya, titik potong di sini. Lalu di persamaan kedua kita dapatkan garis ini sampai sini. Nah, gitu. Mungkin hanya itu ya untuk pertemuan pertama. Semoga kalian mengerti. Jika belum mengerti, tonton terus videonya supaya lebih paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.